syukur, mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan izinnya lah kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Salawat serta salam mari kita sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah segala curahan rahmat hidayahnya terus mengalir kepada kita yang selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Pasca Sarjana, Ibu Direktur Pasca Sarjana, Ibu Profesor Dr. Haja Asna Anita MSI, yang saya hormati Bapak Irwan Usman MPD sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, yang tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2021 di program studi doktor S3 Pendidikan. Bil khusus kepada pemateri nasional kita pada hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Pata Bundu, Magister Education sebagai Guru Besar Universitas Negeri Makassar, dan juga jabatannya sebagai Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi kami tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan Program Studi Doktor S3 Pendidikan PPSDP se-Indonesia. Dan juga yang saya banggakan mahasiswa angkatan 2021 yang hari ini sebagai pelaksana kegiatan juga sebagai pemateri pada Seminar Nasional Program Studi Doktor Pendidikan Pasca Sarjana UNG. Yang terhormat Bapak Ibu di lingkungan Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, juga kepala sekolah dan guru, serta tamu undangan yang menjadi peserta untuk kegiatan Seminar Nasional pada hari ini. Adapun tema kami pada hari ini untuk kegiatan Seminar Nasional adalah inovasi pembelajaran berbasis multidisipliner pendidikan dalam kompleksitas problematika global. Pada hari ini dalam Seminar Nasional ini, kami Prodi Dokter Pendidikan untuk PPS UNG menghadirkan atau mengulas berbagai judul atau topik materi berdasarkan kajian dari berbagai materi terkait tema inovasi pembelajaran yang berbasis multidisipliner pendidikan. Jadi kompleksitas dalam keilmuan dalam problematika global. Nah, tema ini disesuaikan dengan bidang konten pilihan keilmuan setiap mahasiswa di S3 Pendidikan UNG. Tujuan seminar nasional untuk hari ini adalah merupakan output luaran diseminasi artikel pada mata kuliah Training Observasi Learning pada submateri Training Observasi Learning ini skala nasional yang menjadi program luaran output mata kuliah di semester ganjil ini tentang kajian-kajian yang menyangkut masalah-masalah yang ada di sekitar. Jadi untuk memudayakan menulis kepada mahasiswa program studi dokter pendidikan pasca sarjana dan juga mengakomodir output atau luaran dari mahasiswa dan masyarakat lainnya dalam ide-ide dan potensi karya tulisnya agar dapat difasilitasi kepada dinas terkait, stakeholder, khalayak dan pengguna, serta masyarakat luas lainnya sebagai siar dan informasi bagi hal-hal yang terkait dalam studi-studi kasus ataupun studi masalah yang ada. Jadi beberapa artikel ini akan dipresentasikan dan diseminasikan di khalayak sekarang ini. Jadi ini merupakan luaran dari mata kuliah ini, bahwa mahasiswa setelah turun dari observasi, mereka melaksanakan kajian studi literatur, kemudian dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan, maka dicarikan solusi untuk membuat beberapa pandangan ataupun luaran-luaran terkait dengan permasalahan yang ada. Sehingga mahasiswa menjadi bagian dari solusi yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi juga kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jalinan kerjasama antara program studi doktor pendidikan dan juga mahasiswa serta dosen dan alumni serta stakeholder di Dinas Pendidikan
Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi ini merupakan implementasi agreement, jadi pelaksanaan dari penerapan kerjasama kami di Prodi S3 Pendidikan. Adapun pemateri pada hari ini yakni pemateri inti, kami 3 orang sebagai tergabung dalam inovasi tim inovasi pengembang di Gorontalo Utara, yakni Ibu Profesor Dr. Asna Aneta sebagai ketua, kemudian saya anggota Kaprodi S3 Pendidikan, dan juga beberapa mahasiswa di angkatan 2021. Dan pemateri inti ini ada tadi Pak Profesor Dr. Pata Bundu, itu dari pemateri nasional Universitas Negeri Makassar. Adapun materi dan pematerinya, yang pertama Ibu Profesor Dr. Asna Aneta dengan kebijakan pendidikan di era globalisasi. Kemudian saya sebagai pemateri inovasi pendidikan global berbasis multidisipliner, dan Propata sebagai inovasi pembelajaran berbasis multidisipliner pendidikan dalam kompleks problematika global. Dan semua itu untuk 10 pemateri adalah mahasiswa S3 pendidikan, termasuk kepala dinas setelah ini. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan materi ini bahwa bagaimana tentang inovasi pendidikan global, sedikit saya informasikan bahwa untuk inovasi pendidikan global berbasis multidisipliner sangat penting karena ini mengingat bahwa inovasi menjadi satu hal yang dapat dilakukan melalui recovery, walaupun sifatnya bukan terbaru ya Bapak Ibu, tapi jika sudah dimodifikasi dan diberikan penguatan, kemudian dianalisis dan diulas serta diuji cobakan, bahkan dilakukan perubahan-perubahan tentang bagaimana untuk merekonstruksi kembali ataupun merevitalisasi kembali serta yang sudah ada kemudian ada perbaikan, dideskripsikan, dinarasikan, dan dikombin untuk menjadi produk-produk yang terbarukan, maka inilah yang disebut dengan sebuah inovasi. Terkait dengan multidisipliner adalah bahwa pendidikan yang bersifat integratif ataupun terpadu. Jadi merupakan satu hal dalam sistem pendekatan dalam suatu konsep yang mengcombine beberapa cabang ilmu ataupun tema yang dideskripsikan, dinarasikan, kemudian ini menjadi cabang-cabang ilmu yang terpadu. Jadi ini adalah bagian terpenting dari kami di S3 Pendidikan bahwa multidisipliner itu sangat penting karena satu ilmu tidak akan kokoh ketika dia hanya bicara satu ilmu, maka lebih kokoh lagi dia diperdalam dengan beberapa ilmu yang ada. Jadi seperti itu. Nah, dalam konteksnya di era kekinian bahwa semua masalah yang dihadapi manusia tidak bisa dipecahkan hanya dengan satu disiplin ilmu. Makanya pemecahan harus multidisipliner, yang hanya bisa dilakukan misalnya dalam level interdisipliner, maka di sini ada namanya kolaborasi. Jadi demikianlah bahwa kolaborasi keilmuan itu akan menjadi solusi yang sangat besar untuk pemecahan di masyarakat. Dari hal-hal tersebut bahwa ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa melihat gejala-gejala yang ada di masyarakat, kemudian diidentifikasi, dan kemudian ini menjadi satu hal yang harus inspirasi, menjadi sesuatu hal yang ide-ide kreatif, dan juga sesuatu hal yang menjadi materi-materi yang harus dikumpulkan untuk beberapa hal menjadi solusi. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan bagaimana kita untuk menginovasikan lagi pendidikan dalam konteksnya multidisipliner. Selain itu perkembangan teknologi juga dan peradaban dunia yang pesat, makanya ini berbanding lurus dengan kerumitan yang ada sehingga bisa diselesaikan melalui literasi-literasi yang ada, literasi teknologi, literasi kepustakaan, dan sebagainya itu untuk mengcombine dari hasil-hasil pemikiran, maka dari sekian orang itu disebut dia inovatif. Nah ini dari hasil karyanya ini adalah merupakan inovasi dari hasil karyanya sendiri.
Maka itulah Bapak Ibu, dalam masalah yang paling penting dihadapi manusia dalam era globalisasi ini adalah masalah kompleksitas yang harus dicarikan solusi. Jadi seperti itu. Nah, ada 4 isu utama tentang masalah-masalah yang kerap dibahas dalam multidisipliner ini yang harus diselesaikan dalam berbagai multisektor. Yang pertama adalah bahwa di mana tentang agen manusia itu sendiri sebagai sumber daya manusia. Ini sangat penting karena sumber daya manusia itu sebenarnya adalah sumber daya alam yang secara potensial bisa dikelola melalui intelektualnya, kreativitasnya, dan keterampilannya. Kemudian yang kedua adalah distribusi sumber daya secara harmonis. Jadi ada tentang di mana keterampilan seseorang itu tidak bisa diisi oleh orang lain. Makanya ada yang disebut dengan keilmuan dan kepakaran. Yang berikutnya adalah ketiga, perkembangan pandangan dunia yang bersifat antroposentrik. Artinya bahwa dalam satu lini setiap bidang ilmu itu saling berkaitan. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana kita harus memultikan. Yang berikutnya yang ketiga adalah bahwa yang keempat adalah bahwa realisasi potensi dan pemberdayaan manusia melalui pendidikan. Nah, dalam satu bidang misalnya ketimpangan dari aspek yang bidang satunya kosong, itu tidak bisa diisi kalau dia bukan keilmuannya. Makanya ada namanya bagaimana kita bisa mensinergikan antara itu. Apakah dalam hal itu di dinas lembaga misalnya diberi pelatihan, ataupun dia misalnya ada di instansi lain dan bisa difungsikan. Dan ini menjadi satu hal dalam bidang pendidikan, ini menjadi solusi. Nah, ini bagian-bagian terpenting dari kami sehingga untuk inovasi pendidikan di era globalisasi sangat penting memahami multidisipliner ilmu, yaitu studi di mana antara satu disiplin dan disiplin lainnya disejajarkan secara integratif. Jadi multidisipliner ini merupakan pendekatan di mana 2 atau lebih disiplin ilmu yang digunakan dan dapat memecahkan masalah. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi kalau dulu satu bidang ilmu sudah cukup, sekarang di era 4.0, MBKM dan juga berbasis pembelajaran yang OB, yang ada yang 4C dan 6C itu sangat penting. Nah, demikian Bapak Ibu, untuk hal ini maka kami dari S3 Pendidikan melaksanakan seminar ini. Demikian sekilas dari materi di awal beberapa kata pengantar ini Bapak Ibu terkait dengan seminar nasional kita pada hari ini. Semoga aktivitas kita ini dalam ridho ilahi robbil alamin dan semoga kegiatan ini bermanfaat untuk prodi dokter pendidikan, khusus kepada mahasiswa dan juga kepada khalayak dan Bapak Ibu yang sempat mengikuti seminar nasional kita pada hari ini. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terakhir kami memohonkan kesediaan kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk membuka kegiatan seminar nasional ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kaprodi S3 Pendidikan Profesor Dr. Novianti Japri MS MPDI. Jadi Prof, terima kasih Prof. Untuk itu kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Asna Aneta MSI, sekaligus membuka acara seminar nasional pada pagi hari ini. Dipersilakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, kemudian narasumber Prof. Patra Bundu dari UNM. Sebagai informasi Prof, saya juga alumni dari UNM 2010. Ya. Terima kasih atas kesediaannya Prof untuk bisa bergabung dengan kami
teman-teman sekalian, saudara mahasiswa, sebagai narasumber juga, sebagai hamba Allah, marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan seminar nasional yang temanya adalah inovasi pembelajaran berbasis multidisipliner, ya, pendidikan dalam kompleksitas problematika global. Teman-teman sekalian, saya kira kita sudah melewati fase ya 4.0. Sekarang kita sudah masuk pada 5.0. Jadi inilah yang diharapkan, bahwa setiap guru, setiap dosen harus punya inovasi tentang pembelajaran. Karena semakin ke depan problem itu semakin kompleks. Oleh karena itu harus ada inovasi, apakah itu dari guru-guru di tingkat bawah, kemudian termasuk dosen-dosen, termasuk ya di kawasan atau yang masuk dalam dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu saya tahu ada bidang-bidang ini yang harus diharapkan. Jadi bukan untuk spesialisasi guru, tetapi semua orang yang ada di lingkungan dinas pendidikan atau OPD lainnya harus selalu melakukan inovasi-inovasi. Karena tuntutan zaman, kita harus selalu melakukan perbaikan, baik dalam bidang pemerintahan, dalam bidang pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Ketua Program Studi, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan teman-teman lain mahasiswa S3, kemudian ibu-ibu dari Kepala Bidang atau dari koordinasi koordinator pengawas ya, dan teman-teman lainnya. Ya, saya kira ini merupakan satu kolaborasi yang baik. Kita harus sebagai seorang atau sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan bahwa saya pintar, saya harus bisa melakukan semua itu. Tidak bisa. Zaman sudah harus menuntut kita untuk selalu berkolaborasi. Sekarang ini mahasiswa S3 atau ketua program studi yang ada di pasca sarjana, apakah itu S1 maupun S2 maupun S3, selalu melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, apakah itu dalam negeri maupun luar negeri. Harapannya pengalaman atau ilmu pengetahuan yang ada di sana bisa di-share ke perguruan tinggi, apalagi kita daerah Gorontalo yang jauh dari pusat. Jadi itu yang diharapkan, share pengalaman, pengetahuan, inovasi atau teknologi itu selalu harus berkolaborasi, karena tuntutan zaman abad 21 ini ya harus melakukan inovasi-inovasi. Kita tahu bahwa di dunia pendidikan kita tidak lagi harus konsen di kelas, tetapi harus melakukan kegiatan-kegiatan di luar kelas sesuai dengan tema yang ada. Seperti kita lihat bahwa mahasiswa ini sekarang sudah masuk pada sudah 3 atau 4 tahun dari sekarang itu sudah harus mengikuti kegiatan MBKM dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kreativitas mahasiswa. Ada yang sudah melakukan misalnya di daerah mana ya, potensi wisata di situ belum pernah dilihat atau oleh masyarakat atau oleh pihak swasta, tetapi karena adanya mahasiswa yang turun lapangan,
sekarang mereka sudah mulai melakukan perbaikan. Contohnya di Luwuk, ada mahasiswa Luwuk di sini, ya. Di Luwuk itu ada tempat wisata yang belum pernah terkelola oleh masyarakat yang ada di sana. Dengan adanya mahasiswa KKN atau MPKM, mereka bisa melakukan inovasi di potensi wisata itu, sehingga sekarang ini sudah popularitasnya terhadap objek wisata itu semakin baik. Jadi kalau sudah ada inovasi itu, jadi kebijakan pemerintah tinggal memberi support, apakah itu dalam bentuk dana, dalam bentuk fasilitas dan seterusnya. Bukan hanya pemerintah, tetapi bisa juga pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Kami lihat kemarin 2 bulan lalu kami ke Luwuk. Menyesalnya kami tidak sempat ke tempat itu. Karena mahasiswa S3 ya, Pak Salahuddin, ya, ketua tingkat, itu beliau menyampaikan bahwa Bu, ada di sana tempat wisata yang bagus sekali, yang belum pernah dikelola oleh masyarakat di sana, dan yang penemu itu adalah mahasiswa. Itu mahasiswa yang kolaborasi dari UGM, ada mahasiswa UNG dan mahasiswa lainnya. Itu yang diharapkan oleh Pak Menteri, bahwa kita harus selalu berkolaborasi. Jadi pemerintah itu tidak langsung melihat apa potensi yang ada di situ, tetapi siapa yang bisa menemukan atau melakukan itu, kemudian dengan ide-ide inovasi yang baru, itu yang akan didukung oleh pemerintah dengan memberikan kebijakan-kebijakan tentang pengadaan fasilitas, mendukung upaya-upaya untuk bisa mengundang para investor dan seterusnya. Nah, ini yang diharapkan bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi di bidang-bidang lain termasuk wira swasta dan seterusnya. Kemarin saya membuka kegiatan mahasiswa pertanian dari jurusan teknologi pangan. Jadi saya melihat bahwa mahasiswa itu ada inovasi, tetapi kita harus support kegiatan mereka. Di situ ada semester 3, semester 5, dan semester 7. Inilah yang harus kita support, kita dukung dan seterusnya. Bukan hanya mahasiswa perguruan, atau Bapak Ibu sampaikan bahwa ya itu mereka sudah di perguruan tinggi, tetapi di SMP atau di tingkat SMA itu mereka itu sudah ada, apalagi dengan adanya ini HP atau media sosial dan seterusnya, mereka bisa membaca sendiri. Jadi mereka itu tinggal kita support sehingga mereka itu akan berkreasi dengan baik. Itulah yang diharapkan dengan adanya kolaborasi ini. Bapak Prof. Parta insya Allah dapat memberikan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Gorontalo. Saya ketahui bahwa Prof ini adalah ketua program studi S3 pendidikan. Alhamdulillah bisa share pengetahuan, pengalaman dan seterusnya untuk pengembangan S3 di Universitas Negeri Gorontalo. Karena tidak lama lagi tahun 2023 itu S3 pendidikan bulan September atau Agustus ada akreditasi. Nah, LAMDI. Insya Allah Prof. Pata bisa share pengalaman kepada ketua program studi Prof. Novi, sehingga kita sama-sama di daratan Sulawesi bisa saling menunjang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. atas kesediaannya, kemudian teman-teman lain yang bisa hadir pada saat ini sebagai narasumber. Terima kasih juga ketua program studi telah melakukan inisiasi dengan kolaborasi dengan UNM, kemudian Pak Kadis, terima kasih atas dukungannya.
Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kegiatan kita pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Asna Anita MSI. Untuk itu dengan dibukanya seminar pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara pembukaan. Untuk itu kami serahkan ke moderator. Info dari penyelenggara, kalau sambil kita mengikuti seminar, untuk snack pagi bisa diambil di ruang sebelah dan dibawa ke sini. Biar tidak ada istirahat lagi karena kita mengingat waktu nanti kita sudah mau sore di sini, sudah mau tahun baru. Jadi ya Ibu maksudnya. Kita menyingkat waktu persiapan kan ya. Untuk itu kami persilakan Ibu moderator biar kita lanjut Bu, jangan di maksudnya waktu. Sekian dan terima kasih. Saya MC mau undur diri, kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar kepada kita semua, baik luring maupun daring, MC ini adalah Direktur Rumah Sakit Toto. Jadi Ibu dokter ini, jadi Ibu dokter ini, Dokter Seri yang jadi MC ini adalah Direktur Rumah Sakit Toto. Ini ada berapa orang dokter di sini ini ya? Luar biasa Bu dokter memang. Luar biasa Bu Direktur. Jadi foto bersama dulu. Mana kamera foto bersama? Pengalaman popular, polit, gimana puluh pada itu? Bohong. Mai carte ai volio per madito. Ma tanpa Itu bagaimana? patama tipo. Oh iya betul. Yes. Boleh itu. Oke. Boleh ulah-ulah wali. Laki-laki ya. Amin. Calon dokter. Sebelah. Aduh. Ya. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Yes. Sudah, silakan. Kasih ya. Mau ambil. Ya, langsung di sini.
Oh iya. Sebelum kita mulai nasional pada hari ini diberitahu kepada ibu-ibu yang urin sekarang snack itu disediakan di ruang sebelah. Jadi sambil kita dengarkan materi dari narasumber pada hari ini, kita akan snack ringan pada saat ini. Pak Kadis, so mau mulai? Baru ini masih ada? Iya. Sambil menunggu 5 menit untuk istirahat, dan dimohon untuk Bapak Ibu yang lagi luring setelah mengambil snack dibawa ke ruangan ya, supaya tidak makan waktu lama karena materi kita pada hari ini sudah hadir di Zoom meeting. Yeah. Oke. Ya, Pak ya. Oh ya, siap. Tunggu, saya salin dulu. Coba saya pilih bareng 0852. Oh iya, pakai wifi Pak, wifi apa? Saya lihat tuh 08 53 921 666 05. Yang Pak siapa? Siapa? Siapa Pak? Iya. Halo, Assalamualaikum.
Uharap, uharap. Kamu nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Direktur Pascasarjana UNG, Ibu Profesor Dr. Asna Aneta MSI, Ibu Ketua Program S3 Pendidikan Pascasarjana UNG, Profesor Dr. Novianti Jafri, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Garut, Kandidat Doktor Pak Irwan Usman, dan narasumber utama kita pada hari ini yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Pasabudu MED. Pada hari ini kita akan melaksanakan tema seminar nasional dengan tema inovasi pembelajaran berbasis multidisipliner pendidikan dalam kompleksitas problematika global. Mohon panitianya ada kayak suaranya kurang bagus kedengaran di Zoom meeting. Panitia. Pantul itu kasih mati apa namanya? Sebenarnya tema ini sangat menarik karena di era society 5.0 ini kita sudah tidak boleh lagi vakum dalam satu bidang ilmu, karena kita sekarang sudah berada pada tahap di mana kita harus menguasai segala bidang ilmu. Saya berikan contoh di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, khususnya pendidikan S3 itu sekarang sudah menerima dari semua bidang keahlian. Contohnya di angkatan saya itu di 2011 itu ada 3 orang dokter ya. Di antaranya tadi adalah Ibu Direktur Rumah Sakit Toto. Jadi padahal itu di pendidikan. Ini menandakan bahwa kita memang sudah harus menjalankan pembelajaran itu berbasis multidisipliner. Jadi sekarang sudah boleh ya, karena bisa jadi dokter itu kan misalnya kayak tempat itu ada yang izin moderator kalau bisa dikasih mati dulu kameranya yang dipakai satu itu supaya suaranya tidak pantul dan gangguan. Pakai satu suara saja. Iya. Ya, Hadirin begitu. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang secara luring mohon untuk mematikan di mute ya, Zoom-nya di mute kalau ada yang buka ya. Atau mungkin bisa atau siapa yang Pak Salahuddin yang ya, yang host Pak boleh mute dari sana. Host Pak Rizal bisa. Lanjut moderator sudah. Halo tes. Bisa Pak Kamarudin? Bisa lanjut. Oke, terima kasih. Jadi itu contohnya di UNG sekarang sudah menerima dari bidang ilmu lain. Contohnya itu tadi ada 3 dokter yang masuk di PPS di Pascasarjana khususnya pendidikan S3. Untuk memanfaatkan waktu yang ada karena waktu kita terbatas, untuk yang pertama
Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Patabudu MED, tapi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau ini lahir di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan juga di Selayar. Kemudian gelar S1 beliau dalam bidang pendidikan biologi di IKIP Ujung Pandang. Kemudian gelar GCEA dari University of British Columbia, Kanada. Kemudian Master of Education beliau atau S2 itu di in Teaching dari University of Houston, Amerika. Kemudian itu program doktor ya. Kemudian dari Universitas Negeri Jakarta dan dalam bidang pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan. Kemudian pekerjaan beliau saat ini adalah beliau sebagai dosen pada Universitas Negeri Makassar. Beliau sebagai Kaprodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Kalau kita melihat banyak sekali yang jabatan beliau ini sudah banyak sekali yang pernah dilalui atau yang sementara sekarang, diantaranya adalah beliau pernah mengikuti antara lain sebagai short team konsultan dari The Mitchell Group di Washington, luar biasa. Kemudian beliau sebagai fasilitas nasional USAID di prioritas di foundation, ya. Kemudian beliau aktif mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya adalah seminar dan pelatihan baik lokal, regional maupun nasional dan internasional. Ya, diantaranya adalah International Seminar of Education and Academic Supervision di UKM Kuala Lumpur, ya, dan masih banyak sekali aktifan beliau. Dan nanti Bapak Ibu kalau ada yang diskusi selain ini mungkin bisa menghubungi beliau di lewat WA karena memang beliau ini luar biasa. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu yang ada kepada Bapak Profesor, saya silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya terdengar jelas di teman-teman semua. Iya, ada Prof. Alhamdulillah rabbil alamin, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Rabbul Alamin pada pagi ini kita semua sehat dan bisa mengikuti kegiatan yang sangat bagus ini, sangat baik ini. Mudah-mudahan semuanya itu bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Salat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang sangat kita hormati, Bapak Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Ibu Profesor Dr. Ana Suheta MSI, kemudian kepada ya ini kolega kami di S3 Prodi Ilmu Pendidikan, Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri MPDI. Kemudian saya lihat ada Bapak Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Gorontalo Utara yang kita hormati pula. Dan saya kira yang berbaik pada seluruh peserta yang hadir pada hari ini di peserta itu termasuk saya itu ada 63 orang, luar biasa. Kita banyak sekali pada pagi ini mengikuti seminar yang mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Baik, izinkan saya untuk berbagi layar ya kepada kita semua, mudah-mudahan bisa. Oke. Ya.
Sudah terlihat saya punya PowerPoint? Masih belum kelihatan anunya, Prof. Belum, Prof, sementara. Ya, Sementara. sudah, Prof. Sudah. Oh, sudah, Baik. Prof. Ya. Baik, ya sebelumnya saya ingin mohon maaf juga nantinya sebelum lanjut lebih jauh karena tadi oleh moderator itu banyak sekali dikemukakan tentang kelebihan saya. Padahal sebenarnya saya sangat terbatas dalam hal itu. Nah, sehingga ya mohon maaf nantinya kalau memangnya ini kurang begitu pas, ya kita paskan saja ya. Dan kalau misalnya ada yang kurang mungkin ya ditambah saja, dan kalau kelebihan mungkin dikurangi saja itu lebihnya. Ya, saya diamanahi oleh Ibu Kaprodi, itu baru kemarin siang saya ditelepon dan diberi judul yang juga ini sangat perlu persiapan, tapi hanya satu hari diberi judulnya itu pembelajaran inovatif ya berbasis multidisiplin ilmu. Nah, sekedar informasi saja barangkali mungkin sama juga dengan di S3 Ilmu Pendidikan di UNG. Di UNM itu yang masuk di ilmu pendidikan itu memang dari berbagai macam ilmu. Jadi ada yang dari biologi, ada matematika, ada banyak macam disiplin yang masuk di program studi dokter pendidikan. Nah, jadi memang kalau kita lihat itu sangat variatif sekali. Ya. Dalam pengambilan disertasi mereka pun itu sangat variatif sekali. Ya. Masih banyak yang juga cenderung kepada bidang ilmunya. Ya, walaupun selalu kita tekankan bahwa meskipun barangkali basic ilmunya itu sebelum masuk S3 bukan ilmu pendidikan, tapi harus diingat bahwa nanti kalau keluar itu sebenarnya adalah dokter ilmu pendidikan. Ini termasuk saya kira Bu Dokter itu nanti kalau lulus sebentar di S3 ilmu pendidikan itu dokter ilmu pendidikan. Nah, jadi tidak boleh hilang ilmu pendidikannya gitu. Meskipun saya kira kita sepakat bahwa perkembangan keilmuan sekarang ini tidak ada lagi yang bisa berdiri sendiri, semua saling mendukung. Walaupun sebenarnya tetap sekali lagi karena prodinya adalah prodi pendidikan atau ilmu pendidikan ya, kedokterannya, maka nanti pendokterannya itu adalah dokter ilmu pendidikan. Itu sekedar tambahan saya supaya yang juga terlalu larut meninggalkan pendidikannya sehingga lebih dominan itu ilmu yang lain daripada basic ilmunya ya, gitu ya, ke pendidikannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati para peserta seminar yang dirahmati Allah. Ya ini judulnya, ini nama saya, ada nomor HP, ada email, mungkin siapa tahu ada teman-teman yang ingin kontak dengan saya, silahkan kita bisa saling berhubungan dengan gampangnya komunikasi di era saat ini. Ya sama sekarang ini saya di Makassar dan kita bisa saling berbagi dalam bidang ilmu kita masing-masing. Nah, ini gambar saya. Ini gambar saya ini 5 tahun lalu ini, jadi tidak sama mungkin yang aslinya ya. Karena ini saya pasang, ada bangga juga ya karena kebetulan di backgroundnya itu di Patung Liberty di New Jersey di Amerika. Nah, ya itu, dan mungkin sekedar juga pengantar juga sebelum masuk ke isinya itu ada yang buat kata-kata seperti ini saya kutip dan mungkin agak bagus direnungkan juga, bahwa dalam setiap kegiatan kita, setiap apa yang kita melakukan harus kita punya tujuan yang baik. Ya. Karena kalau tidak itu bisa kita berakhir tidak tahu di mana. Ya. Sampai dia katakan if you don't know where you are going, jika Anda tidak tahu where you are going, kemana akan pergi, maka you may end up anywhere. Anda bisa ya terdampar di mana saja. Ibarat katanya orang yang sleepwalking into the future, orang yang berjalan ke depan sambil sambil tidur. Nah, saya kira ini intermezzo saja. Saya mungkin perbesar sedikit ya supaya lebih ini.
Nah, saya mau masuk dengan pengantar seperti ini juga ya, masih hubungannya dengan inovasi nih yang kita bahas. Itu sudah menjadi apa namanya ya, pengetahuan yang sangat umum bahwa kita itu ketinggalan jauh dari negara-negara barat ya, dari negara-negara yang dianggap maju. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa seluruhnya mereka baik karena banyak juga yang jeleknya. Banyak. Agak lama saya di Kanada 2 tahun dan ternyata banyak juga kurangnya. Tapi dalam bidang pendidikan kita dianggap masih di belakang mereka. Mungkin dalam bidang-bidang tertentu ya. Ya. Bahkan ya kadang-kadang yang mungkin bisa direnungkan juga. Saya sampai sekarang itu bertanya-tanya, kenapa tahun 80-an kita developing country, sampai sekarang juga developing terus. Tidak pernah develop country. Jadi itu kan bahasa Inggrisnya sedang berlangsung ya, jadi developing terus. Ya. Saya pernah tanyakan itu, kenapa developing? Mereka jawab bukan kenapa, tapi dia bilang syukurlah itu, bukan underdevelop, sudah developing. Ya tapi kan kita sudah puluhan tahun kenapa developing terus gitu, ketinggalan jauh. Saya kira ini satu paradigma ya dalam pendidikan kita, karena kita dianggap jauh dan data tahun 2000 itu mereka menganggap kita ketinggalan 30 tahun. Tahun 2017 oleh Menteri Keuangan Menteri Keuangan kita ini dia pidato di New York dan dia katakan kita ketinggalan 60 tahun. Nah, ini kan kalau kita pikir-pikir harusnya tambah dekat atau tambah jauh. 17 tahun dari itu malah lipat 2 kali tangga jauhnya itu. Ini kan tantangan yang luar biasa kalau kita pikir. Harusnya kan kalau menurut logika biasa dekat-dekatlah kita. Kenapa tambah jauh? Tambah jauh dari mereka. Nah ini gapnya inilah barangkali yang boleh kita tutup. Ya. Kita berusaha bagaimana kita menutupi kekurangan itu sehingga ya tidak terlalu jauh ketinggalan ya, jauh ketinggalan. Nah ini saya kira data ini tidak perlu karena ini tahun 2012 ya, bahwa memang kita dianggap developing terus karena kita itu di negara-negara sedang berkembang, bukan kita saja, termasuk di Afrika, negara kembang lain, itu dianggap selalu kita di sebelah kiri ini. Jadi dalam fokus pendidikan kita, ekspektasinya, kepimpinannya, studiannya itu dianggap kita di sebelah kiri nih. Masih fokus pada konten, pembelajarannya masih didominasi oleh teachers, guru gitu ya, dan seterusnya. Padahal dia maunya ya kalau mau ini di sebelah kanan ini. Pembelajaran harus dengan proses, seterusnya ya, ekspektasinya harus why bukan lagi what, leadershipnya harus facilitator dan seterusnya sampai ke bukan hanya teori tapi doing. Nah itu salah satu gambaran bahwa kita jangan developing country terus ya, kira-kira begitu. Nah saya kira bukan di sini poinnya, bagaimana kita sebagai pemerhati di bidang pendidikan atau praktisi di bidang pendidikan menutup gap tadi itu. Nah ini ada gambaran singkat yang kami dapat, dan ini saya ilustrasikan seperti ini. Berdasarkan itu saran dari ada seorang guru besar yang ngomong sama saya, dan saya itu pertamanya agak membantah. Tapi ternyata ada benarnya. Dia katakan begini, ini tahun 2000 Pak, tahun 2000. Nah, dia katakan begini. Waktu itu kebetulan Muhammad saya cerita sedikit ya. Waktu masih di Kanada waktu itu. Nah, dia katakan begini sama saya. Dia seorang guru besar senior. Tanya, Pata, if you go back to Indonesia, jika pulang ke Indonesia, don't do what you learn here. Don't do what you see here. Jadi kalau kau pulang ke Indonesia, jangan lakukan apa yang kau lihat di sini. Itu pertama saya pikir, ini orang bagaimana ini? Saya bilang, why not? I come here to learn your country, to learn your culture, dan sebagainya kan. Kenapa tidak usah lakukan? Dia katanya, jangan marah dulu. Dan itu saya kira menarik. Apa dia katakan? Kalau kau hanya melakukan apa yang kami lakukan, maka Anda tidak pernah menemukan kami. Jadi taruhlah misalnya, bedanya 30 tahun. Kalau kita mencapai apa yang dia capai sekarang, dia di mana? Kan lebih jauh lagi ke sana, kan sama-sama berlari kan? Tidak mungkin nunggu, nanti kutunggu sampai sini pergi sama-sama. Kan tidak mungkin. Sambil kita mengejar dia akan berlari juga. Nah sampai dia katakan,
Tidak itu. Anda tidak akan mungkin dapat kami kalau hanya mencontoh saja, meniru saja apa yang kami lakukan. Dan itu sampai sekarang sudah disampaikan di mana-mana bahwa ini barangkali salah satu ide yang bisa menjadi yang kita menutup gap-nya tadi itu. Karena sampai sekarang ini teman-teman semua, saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita lihat hampir semuanya kita meniru saja mereka. Padahal sepanjang baik bagaimanapun kalau hanya meniru, tidak akan pernah kita capai dia. Karena kalau dia sampai pada apa yang dia sudah capai, dia sudah pasti jauh itu. Sama-sama berlari. Nah, tadi kenapa gapnya tambah panjang? Barangkali karena berlarinya dia lebih kencang lari dari kita. Sehingga bukannya menutup gapnya, tapi malah tambah jauh. Nah, terus saya katakan, so what? So what? Apa yang harus lakukan? What can I do? Apa bisa lakukan? Nah, dia katakan salah satu cara adalah buatlah inovasi. Nah, ini dia. Buatlah inovasi walaupun kecil. Jadi buatlah sesuatu yang baru meskipun kecil. Nah, buatlah sesuatu yang baru walaupun kecil. Karena kalau sesuatu yang baru itu, lalu memang itu bagus dan dia tidak lakukan, maka bisa kita mendahului dia di dalam bidang itu, dalam bidang yang walaupun kita katakan tadi kecil. Nah, itu sampai sekarang saya renung-renungkan dan sering sampaikan di banyak pertemuan bahwa mungkin ini salah satu caranya ini. Memang perlu ada inovasi-inovasi baru untuk bisa mengejar mereka, tidak perlu terlalu bergantung pada mereka. Meskipun tidak bisa dipungkiri, ya. Hampir semua kita masih bergantung ke sana juga. Malah kadang-kadang ada biasa kalau rujukan-rujukan literatur kalau bukan dari barat dianggap terlalu rendah begitu. Padahal mungkin teman-teman dosen Indonesia juga hebat. Tapi kalau bukan literatur dari sana dirujuk, dan kenapa tidak ada literatur asingnya? Nah, misalnya begitu. Padahal sebenarnya inovasi itu sangat penting untuk dikembangkan supaya bisa menyusul mereka. Mungkin sedikit demi sedikit ya menyusul mereka. Nah ini saya kira konsep dasarnya. Bahwa memang perlu inovasi untuk bisa mengejar ketinggalan kita. Nah, risikonya kalau kita hanya nurut saja, manut sama mereka itu, Bapak Ibu yang saya hormati, itu bisa-bisa kalau dia masuk jurang, masuk juga kita. Karena ya kita ikut, dia naik ke atas, balik belakang terus, tidak pun kita dapat emang, karena kita ikut terus, walaupun mungkin dia masuk ke dalam jurang. Nah, itu barangkali risikonya. Nah, sehingga sekali lagi teman-teman ini sebagai barangkali memotivasi kita untuk berinovasi dengan sebaik mungkin. Nah, karena itu teman-teman S3 itu memang selalu dicari kalau ujian, mungkin biasa ujian, barangkali ujian apakah seminar hasil atau tutup atau bahkan di promosi, ditanyakan gitu, apa novelty-nya kau punya disertasi? Apa kebaruannya? Ya kadang-kadang tidak bisa jawab juga. Karena memang harusnya itu yang utama itu pada disertasi itu. Apa sih kebaruan daripada penelitian Anda? Temuannya apa gitu? Yang bisa dianggap sebagai satu yang baru. Dan yang baru itu inovasi sebenarnya. Karena innovation itu kalau kita lihat di literatur, itu hanya dua saja. Kalau dia tidak invention, dia discovery. Kalau tidak invention itu menemukan yang baru belum ada sebelumnya. Ini yang sulit ini. Nah yang kedua bentuk discovery, inilah yang banyak. Discovery itu menemukan temuan-temuan dengan mengembangkan apa yang sudah ada. Itu juga bagus ya. Bagusnya kalau kita mengembangkan ada, nah itulah satu namanya pengembangan ya, pengembangan atau development daripada karya-karya kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada banyak ininya. Ya, saya lanjutkan dulu untuk bisa kita ini sasarannya. Nah, sasaran penelitian inovasi itu ya kalau kita di pendidikan ini sasarannya ini. Inovasi di bidang mana kita? Untuk sasaran yang pendidikan itu. Mungkin inovasi yang lain kan banyak, tapi karena kita ini pendidikan ya sasarannya ke sini. Mungkin inovasi bidang guru, nah tentu pembelajarannya. Gurunya gimana ngajarnya? Apa masih ceramah lebih banyak? Atau mungkin sudah ada bentuk-bentuk yang lain yang baru? Nah itu saya kira penting sekali ya, penting sekali. Nah barangkali intermezzo supaya tidak mendominasi barangkali saya ceramah, karena kalau ceramah itu cepat kita ngantuk itu, walaupun dari jauh. Nah ada teman saya dari Finlandia. Katanya Finlandia itu negara yang dianggap sangat bagus pendidikannya.
Dia cerita begini, ini sekedar cerita intermezzo. Ya, katanya di sana itu kalau hari Ahad sore, jadi on the Sunday afternoon, itu siswa-siswanya gembira sekali. Gembira katanya. Nah, saya bilang, kenapa gembira? Malah ditanya, why you so happy on the Sunday afternoon? Kenapa Anda gembira sekali di Ahad sore? Itu jawabannya itu Bapak Ibu sangat amazing ya, sangat mencengangkan. Apa jawabannya? Because tomorrow I'll go to school. Nah, karena besok saya akan pergi ke sekolah, saya gembira sekali. Itu pada Ahad sore itu. Nah, jadi mereka merindukan sekolahnya. Merindukan itu bagaimana dia belajar di kampus, di sekolahnya, bagaimana dia bermain, makan dengan temannya, itu luar biasa, dirindukan. Jadi waktu libur itu tersiksa dia. Dia mau ke sekolah cepat-cepat. Nah, kalau di Indonesia dibandingkan di sana ya, mungkin jangankan siswanya, dosennya saja kalau hari Ahad sore itu sudah banyak yang menggerutu, ngajar mungkin lagi besok. Nah, ini kan terbalik. Harusnya kan bagaimana dirindukan, karena kita sendiri merasa berat untuk melakukan tugas sebagai seorang guru. Nah, mungkin bagaimana inovasinya itu? Bagaimana diberikan sesuatu yang baru supaya guru itu betul-betul disenangi siswanya dan dia juga senang mengajar. Salah satu ciri yang ini barangkali sudah dipikirkan nanti bagaimana mewujudkan itu. Guru yang baik itu tidak perlu teori yang banyak katanya. Kalau dia sudah senang mengajar dan siswanya senang belajar sama dia, itu 50% sukses sudah itu. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, ini mungkin perlu inovasinya. Nah, siswa juga begitu. Bagaimana memberikan suatu inovasi yang baru pada siswa untuk dia senang dalam tugasnya sebagai seorang siswa. Kurikulum apalagi. Nah, ini luar biasa. Kurikulum ini menjadi trending topik ya, karena setiap saat berganti-ganti sampai guru juga bilang sama saya, pusing mas saya karena kurikulumnya belum ini diganti lagi. Sebenarnya lagi pusing karena ya kurikulum itu hanya alat untuk dipakai pembelajaran. Ya, gunakan saja motto kami di USAID dulu, apapun kurikulumnya, pembelajarannya tetap aktif. Nah, itu mungkin. Jadi bukan makanannya, minumannya apa. Nah, kira-kira begitu, karena kurikulum itu tidak bisa dipungkiri, bisa kita lihat itu. Kalau orang mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum, itu ada benarnya. Karena setiap menteri diganti kurikulumnya kan gitu. Nah, sekarang orang ribut dengan sekolah penggerak, sekolah merdeka. Nah, siapa tahu tahun 2024 tahun depan lain lagi menterinya, hilang lagi. Nah, makanya bagaimana kita buat inovasi yang baru di situ dan seterusnya. Fasilitasnya bagaimana dibuat inovasi yang baru, sarprasnya ya. Masyarakatnya dan seterusnya. Jadi ini sasarannya ya, sasaran inovasi kita. Silakan teman-teman semua berinovasi dalam bidang pendidikan. Mana yang kita tembak ya, tanda petik ya. Pada buat disertasi itu fokusnya ke mana? Apa gurunya atau siswanya? Apakah model pembelajarannya yang baru dan seterusnya? Atau masyarakatnya di bidang pendidikan itu bagaimana diberdayakan dan seterusnya. Itu sasaran untuk inovasi pendidikan. Kemudian berikutnya teman-teman semua, para peserta yang saya hormati, saya akan ungkapkan dulu ini supaya kita ambil salah satunya ya. Jadi model inovasi pendidikan itu ini pendapat para pakar ya. Jadi bukan pendapat saya. Saya hanya ambil dari literatur. Itu ada 3 kelompok besar untuk model inovasi. Jadi kalau ada di literatur lain yang berbeda ini tidak usah dihujat ya, karena itu banyak sekali pendapat untuk model-modelnya. Tapi salah satu yang saya ambil dari pendapat itu bahwa ada 3 kelompok besar dalam model inovasi pendidikan itu. Yang pertama, model inovasi melalui penelitian, pengembangan, dan difusi. Itu yang pertama. Saya kasih warna agak kuning cerah karena itu yang saya angkat nanti pada slide berikutnya. Yang kedua, model pengembangan organisasi, dan yang ketiga ini yang banyak dikaji, model konfigurasi yang diberi nama dengan clear, configuration, linkage, environment, and resources. Ya, tapi saya tidak akan bahas di situ. Saya mengambil yang pertama karena saya berpikir teman-teman mahasiswa S3 ini bergelut di situ ya, di situ. Dan saya yakin pada penelitian pengembangan itu pasti ada inovasinya. Karena tidak mungkinlah ada sesuatu yang barunya kalau tidak ada penelitian pengembangan ya, pasti itu. Malah kadang-kadang baru gagasan awal sudah ditanya, masalahnya apa yang baru kamu temukan di situ? Kan sudah mulai ya. Jadi
Saya akan ambil yang pertama, jadi saya agak percepat, mohon maaf. Jadi model penelitian, pengembangan, dan difusi yang merupakan salah satu bentuk model inovasi dalam pendidikan. Nah, ini juga ada satu hal saya ambil dan saya mau padukan di sini. Ini juga saya ambil dari buku, bahwa untuk langkah inovasi itu, langkah inovasi itu yang paling banyak dirujuk. Ini juga banyak langkah, ada yang 5 langkah, ada 6 langkah, ada 7 langkah. Industri pusingkan langkah-langkahnya. Pilih saja mana yang Bapak Ibu mau gunakan untuk langkah-langkah dalam pengembangan penelitian ataupun inovasi. Nah, ini 5 stage untuk proses inovasi. Yang pertama adalah idea generation and collection. Jadi pemunculan ide dan pengumpulan data tentang ide itu. Yang kedua, idea review and evaluation. Jadi mereview idenya dan evaluasi. Kemudian proof of concept or pilot. 3 itu ya. Keempat adalah full rollout and implementation. Dan yang kelima, adoption and benefit realizations. Nah, ini 5 langkah ini saya akan bawa ke dalam penelitian pengembangan, supaya bisa kita lihat setiap tahapannya. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa bisa menggunakan nanti pada waktu melakukan penelitian disertasi. Nah, yang pertama adalah ini, idea generation dan collection. Nah, peserta yang saya hormati, yang pertama memang dipikir kalau mau melakukan satu kebaruan adalah apa. Jadi, pertanyaan paling singkat adalah what. Ini pertanyaan wartawan yang paling dasar barangkali. What? Apa? Apa yang terjadi? Nah, ini yang penting barangkali untuk memulai. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman terutama mahasiswa, ide disertasi yang pertama adalah harus dari sini. What have happened in your environment, teaching learning activities. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, kenapa itu penting sebagai ide dasar? Karena dari situ akan muncul sesuatu yang perlu kita lakukan. Dan sesuatu yang kita lakukan itu baru, itu namanya inovasi. Ya. Satu innovation di situ. Jadi, ini yang pertama ini. Kadang-kadang, ini mohon maaf, di mahasiswa saya di S3 Ilmu Pendidikan di Makassar, kadang mungkin ya buru-buru atau apa, kadang-kadang tidak perhatikan dari sini. Jadi kalau ditanya, ada apa dengan itu? Wah, sukar dia menjawabnya dengan jelas. Sampai saya katakan ya, kalau tidak bermasalah, jangan cari-cari masalah. Ya, meskipun barangkali emang harus ada masalahnya kan gitu, tapi lihat dulu ada apa. Ya. Ini untuk apa ini? Untuk hasil belajar. Kenapa hasil belajarnya memang? Nah, itu kan harus dilihat di situ, di what-nya dulu. Ada apa? Jadi jelas ini ya, apa akar masalahnya di mana. Nah, kalau perlu, dan ini memang sekira perlu, di background study kita sudah harus ada didukung dengan data empiriknya di situ. Bahwa memang itu bermasalah, itu kondisi itu. Tentu melalui, kalau perlu ya gunakanlah pengumpulan data awal, pakai survei, wawancara, atau instrumen lainnya. Sehingga akan muncul di situ bahwa, oh memang ini bermasalah ini. Nah, kumpulkanlah ide-ide kenapa sampai begitu. Berikutnya ya, jadi yang pertama itu, ini ide generation itu dan collection, itu yang pertama memang adalah apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, kalau itu jelas, angka pertanyaannya lebih tinggi sedikit. Why? Ya, maaf. Kenapa? Kenapa masalah itu muncul? Why the problem arise? Kenapa itu muncul itu masalahnya? Ada apa sebenarnya? Nah, ini sangat penting juga. Karena kalau kita tahu akar masalahnya, maka solusi yang baru kita akan berikan itulah akan menjadi satu inovasi yang baru dalam bidang pendidikan. Atau dalam bidang temuan penelitian kita. Nah, ini juga tentu didukung oleh data-data empirik. Ya. Kenapa itu ini? Ya, sebagai elaborasi juga ada biasa buat begini. Pengembangan model titik-titik, biasa itu disertasi mahasiswa itu. Pengembangan model titik-titik untuk meningkatkan kreativitas atau apalah gitu ya. Pendeknya ya, atau ringkas seperti itu. Ketika ditanya selama ini pakai model apa? Nah, itu sudah tidak dikasih sampai ke sana, harusnya dilihat sampai ke sana. Selama ini pakai model apa? Kenapa tidak meningkatkan itu?
Nah, itu harus dijawab dari awal ini, dari masih ide collection ini sebenarnya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah, kalau terjadi kita dapat itu penyebabnya, maka insya Allah akan bisa mencarikan satu solusi. Solusi yang baru itulah sebenarnya menjadi novelty nanti dari penelitian kita itu. Nah, seperti di sini, ini sudah langkah ketiga, ini sudah proof, ya, disempurnakan, dibuktikan ya daripada kalau perlu dibuatkan pilot project ya kalau seperti itu. Nah, kalau sudah ditahu ini penyebabnya, ini masalahnya, maka barulah kita kembangkan apa yang kita melakukan, apakah model atau strategi atau media atau apa saja yang bisa dijadikan dasar untuk menutupi gap tadi itu, masalah itu tadi. Nah, tentu perlu literatur dan sebagainya. Nah, makanya saya memberi satu ini bahwa mungkin perlu dikembangkan critical and creative thinking how to solve the problem. Perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif untuk menemukan persoalan itu. Nah, ini barangkali kalau sampai di sini sudah siap itu untuk gagasan awal ya, untuk teman-teman mahasiswa untuk di S3 atau apa namanya atau perium lisan ya, boleh juga begitu ya, sebelum masuk proposal. Nah, ini di situ akan muncul beberapa inovasi-inovasi yang bisa dibuat oleh mahasiswa. Sejauh mana dia bisa mensolusi masalah tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman semua yang saya hormati para peserta, saya agak persingkat karena waktu kita sangat terbatas sekali saya lihat. Nah, sudah langkah keempat ya, langkah keempat. Kalau langkah keempat itu sudah full roll out dan implementation. Ya, jadi kalau langkah keempat itu sudah desainnya sudah dibuat ya. Desainnya apa? Desain tentang yang baru kita mau buat itu. Apakah model atau metode atau strategi atau apapun juga. Nah, itu sudah didesain. Nah, tentu barangkali proof-nya ya perlu divalidasi oleh expert untuk mendapatkan validitas kontennya. Mungkin juga kalau melihat praktisnya mungkin ada field teaching, ya field test ya, uji lapangan. Ya, tergantung langkahnya ya, mau uji lapangan sampai berapa kali, mungkin terbatas dulu, kemudian meluas dan seterusnya ya. Itu melihat kepraktisannya ya, practicability. Lalu mungkin ya model proof-nya, jadi modelnya diuji modelnya untuk mendapat hasil yang akhir tentang efektivitas daripada model tersebut. Nah, ini pada waktu pengembangannya nanti ini mungkin perlu diperhatikan ini ya. Saya sudah lengkapi tadi. Mungkin yang pertama sesudah kita dapatkan bahwa ini mau dibuatkan satu hal yang baru, mungkin katakanlah ya kalau tadi selanjutnya bicara model, mungkin pakai model yang baru, maka tentu yang pertama harus dicari basic relevan teori. Teori yang mendasari daripada pilihan kita itu. Makanya ya kalau di prodi kami di Makassar itu di bab 2 itu meskipun dia orangnya matematika, kita perlu tekankan dia grand teorinya di bidang pendidikan di mana. Jadi di mana grand teorinya itu, basic relevan teorinya di mana. Kemudian yang kedua tentu kalau kita pengembangan ya tentu memilih suitable development model. Jadi memilih model pengembangan yang paling sesuai. Sekarang banyak sekali model pengembangan yang bisa di ini. Ya. Yang paling banyak saya dirujuk oleh mahasiswa itu, saya lihat kalau di ini saya baca-baca itu dari model FLOM, model EDI, model 4D yang paling banyak, 4D. Nah, itu terserah mau model mana yang digunakan untuk pengembangannya, itu no problem. Yang penting itu suitable. Cocok dengan apa yang kita ingin cari atau ingin kembangkan. Kemudian nanti kita ikuti step by step sampai selesai dan tentu saja model-model itu memerlukan satu perangkat tertentu. Nah, kalau selesai itu barulah divalidasi dan kalau sudah validasi ya tentu tinggal ini untuk menentukan terakhir ya saya kira field testing atau kepraktisannya, field observation, bisa menggunakan kuesioner untuk guru dan dosen dengan mahasiswa, bisa juga deep interview dan sebagainya. Itu contoh saja. Melalui keefektifannya yang terakhir tadi itu proof modelnya itu ya itu menjadi result of testing, itu bisa dilihat keefektifannya, nah student achievement-nya, bagaimana hasil belajarnya ataupun development of the model
bagaimana kita akan model itu terpenuhi seluruh unsurnya atau belum. Nah ini yang kadang-kadang juga ya barangkali perlu dipikirkan dari awal. Jadi kalau mahasiswa ingin melakukan satu penelitian inovasi di bidang pengembangan, nanti lihat juga apa yang mau dicapai itu. Jangan sampai tidak bisa diuji. Ya. Kadang-kadang di akhirnya tidak bisa diuji. Bagaimana mengujinya itu di awalnya sudah dipikirkan lebih awal gitu. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian. Dan yang kelima ini yang terakhir adalah adoption and benefit. Jadi mengadopsi dan keuntungan daripada inovasi itu apa? Nah, kalau di bidang pengembangan penelitian tadi itu tentu pada dissemination itu. Mendiseminasi itu ya bisa melalui sosialisasi, ya. Bisa yang paling gampang, bukan gampang ya, yang paling banyak digunakan kita mengenai publikasi, itu diseminasi juga, publikasi. Ya. Bahkan kalau tidak salah itu yang S3 itu diharuskan untuk mempublikasikan karyanya itu baru bisa ke ujian tutup barangkali ya, tergantung. Ya kalau kami itu publikasinya harus terbit dulu sebelum ujian tutup. Nah, kemudian ya bisa juga dengan training, workshop dan sebagainya untuk hasil diseminasi inovasi yang kita dapat melalui penelitian tadi. Nah, saya kira itu, sudah habis rupanya. Jadi selamat berkarya, semoga sukses. Ya, Allah, saya kira itu teman-teman semua yang secara singkat ya, saya kira singkat sekali, tapi saya pikir mungkin kita akan bisa diskusi dan mungkin banyak di pemikiran teman-teman yang barangkali lebih bermakna untuk kita saling sharing bagaimana sih inovasi-inovasi dilakukan. Meskipun ini sebagian kecil sekali karena saya mengambil dari satu bagian saja, yaitu inovasi di bidang pendidikan melalui penelitian, pengembangan, dan difusi. Saya kira itu untuk sementara barangkali sajian saya. Kalau masih ada waktu, silakan teman-teman kita bisa berinteraksi, saling berbagi, dan saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan Bu. Bu Sulfa. Ya. Moderator. Mana moderator? Moderator di unmute, Bu. Mikrofonnya di unmute. Tidak terkoneksi rupanya. Di panitia. Ya. Sudah? Sudah? Jadi itu tadi sangat bermanfaat ilmu yang sudah diberikan oleh Prof. Karena ternyata kita sangat ketertinggalan jauh dengan negara-negara berkembang lainnya, negara-negara maju. Oleh karena itu kita harus melakukan inovasi ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dan yang paling utama melakukan inovasi itu adalah kita semua sebagai guru-guru, dosen dan lain sebagainya ya. Jadi untuk mengejar ketertinggalan itu kita harus berinovasi. Jangan berdiam diri, jangan stagnan di tempat ya. Terutama kepala sekolah dan kebetulan sekarang ada kepala dinas. Jadi Pak Kepala Dinas, kita harus berinovasi mulai dari sekarang karena ketertinggalan kita sangat jauh sekali. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Prof. Kira-kira inovasi apa yang harus kita laksanakan, kita sebagai warga negara Indonesia, terutama yang ada di Gorontalo, untuk mengejar ketertinggalan ini. Karena yang saya pikir, hitungan tadi, ketertinggalan sekian puluh tahun, misalnya 30 tahun di 2020 itu bisa jadi itu hanya diambil dari Jakarta yang memang di provinsi di negara kita itu yang sudah maju. Bagaimana kalau misalnya perbandingan itu diambil dari provinsi kita, tentunya bukan hanya sekitar 30 tahun, akan tetapi saya yakin lebih dari itu, lebih jauh lagi ketertinggalan kita. Oleh karena itu
Barulah kita sama-sama manfaatkan Prof ini untuk bisa bertanya inovasi apa yang harus kita laksanakan untuk mengejar ketertinggalan terutama di dalam pendidikan. Oleh karena itu saya buka untuk sesi pertanyaan. Sesi pertama mungkin 3 orang, dari terserah mau dari peserta luring maupun yang online, disilahkan. Izin bertanya. Ya, jangan lupa Pak menyebutkan nama dan dari mana. Ya, terima kasih. Izin bertanya, Bu Moderator. Ya, siapa? Nama saya Firdaus dari Gorontalo Utara, Dinas Pendidikan. Halo? Iya, ada Pak, ada Pak. Iya. Izin bertanya Pak Prof, dalam perubahan-perubahan dinamika kurikulum, itu sudah beberapa fase yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, kemarin di kurikulum 13 itu kita menerapkan pembelajaran tematik. Di dalam pembelajaran tematik itu dia memadukan beberapa mata pelajaran. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah model pembelajaran tematik ini sama halnya dengan model pembelajaran ilmu disipliner? Yang berikut, dalam bidang kajian tersebut, melalui pendekatan tematik, itu terdapat kolaborasi model pembelajaran kegiatan antara guru dan siswa. Tetapi yang sering dilupakan itu adalah mengembangkan kemampuan awal siswa melalui asesmen diagnostik. Ini yang sangat penting sehingga yang nantinya akan menuntun guru tersebut memodelkan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Disinilah mungkin inovasi yang pertama itu yang harus dikembangkan oleh guru. Sebelum dia masuk pada